Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talitha Kristina dengan NIM 1902104021107. Baik, perkenalkan saya Alvin Rizky Al-Qodim, NIM 190210402116 kelas C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afina Binur Mawaddah dengan NIM 19021104098. Baik, kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai kesalahan berbahasa pada tataran sintaksis. Dan yang pertama yang akan kami bahas adalah mengenai kesalahan berbahasa, definisi sintaksis, ruang lingkup kesalahan berbahasa pada sintaksis, dan juga pola kesalahan pada sintaksis. Nah, yang pertama adalah kesalahan berbahasa. Nah, dalam bukunya yang berjudul Common Error in Language Learning, H.F. George mengemukakan bahwa kesalahan berbahasa adalah pemakaian bentuk-bentuk tuturan yang tidak diinginkan atau unwanted form. Nah, khususnya suatu bentuk tuturan yang tidak diinginkan oleh penyusun program dan guru pengajar bahasa. Nah, bentuk-bentuk tuturan yang tidak diinginkan adalah bentuk-bentuk tuturan yang menyimpang dari kaidah bahasa baku. Hal ini sesuai dengan pendapat Albert Fartman yang mengatakan bahwa yang pertama-tama harus dipikirkan sebelum mengadakan pembahasan tentang berbagai pendekatan dan analisis kesalahan berbahasa adalah menetapkan standar penyimpangan atau kesalahan. Nah, sebagian besar guru bahasa Indonesia menggunakan kriteria ragam bahasa baku sebagai standar penyimpangan. Selain itu, Spade Corder dalam bukunya yang berjudul Introduction Applied Linguistics juga memaparkan pengertian dari kesalahan berbahasa, bahwa yang dimaksud dengan kesalahan berbahasa adalah pelanggaran terhadap kode bahasa, melainkan juga merupakan tanda kurang sempurnanya pengetahuan dan penguasaan terhadap satu kode. Corder juga mengatakan bahwa baik penutur asli maupun bukan penutur asli atau penutur asing sama-sama mempunyai potensi atau memungkinkan berbuat kesalahan berbahasa. Nah, dari berbagai pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kesalahan berbahasa adalah kesalahan berbahasa Indonesia pemakaian bentuk-bentuk tuturan sebagai unit kebahasaan yang meliputi kata, kalimat, paragraf yang menyimpang dari sistem kaidah bahasa Indonesia baku, serta pemakaian ejaan dan tanda baca yang telah ditetapkan sebagaimana yang dinyatakan dalam buku ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Selanjutnya adalah pengertian dari sintaksis. Nah, menurut Verhaer dalam Marhamah tahun 2013, sintaksis merupakan cabang ilmu bahasa yang membicarakan tentang seluk-beluk dari wacana, kalimat, klausa, dan frasa. Berbeda dengan morfologi yang membicarakan tentang seluk-beluk dari kata dan morfem. Nah, bertalian dengan pendapat tersebut, Dr. Rusma Nuryani MPD dalam bukunya buku Ajar Sintaksis menyimpulkan bahwa sintaksis adalah salah satu cabang linguistik yang mempelajari seluk-beluk dari struktur kalimat. Sintaksis mempelajari tata hubungan kata dengan kata lain dalam membentuk struktur yang lebih besar. Nah, struktur yang lebih besar ini meliputi dari frasa, klausa, dan kalimat. Perlu kita ingat kembali bahwa kalimat merupakan satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual dan potensional terdiri dari klausa. Nah, klausa sendiri adalah satuan bentuk linguistik yang terdiri atas subjek dan predikat, sedangkan frasa adalah satuan tata bahasa yang tidak melampaui batas fungsi subjek dan predikat. Nah, kemudian dalam pembahasan ini kami membahas tentang kesalahan berbahasa dalam tataran sintaksis. Nah, kesalahan berbahasa sintaksis adalah kesalahan atau penyimpangan struktur frasa, klausa, ataupun kalimat serta ketidaktepatan pemakaian partikel seperti yang telah diungkapkan oleh Marhamah pada tahun 2011.
Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kesalahan berbahasa bidang sintaksis adalah penggunaan kaidah bahasa yang salah pada tingkat frasa, klausa, dan juga kalimat. Baik, untuk selanjutnya adalah ruang lingkup analisis bahasa pada tataran sintaksis. Nah, ruang lingkup ini mencakup alat-alat sintaksis dan satuan sintaksis. Langsung saja, yang pertama yaitu alat-alat sintaksis. Nah, alat-alat sintaksis ini dibagi menjadi 3. Yang pertama urutan, bentuk kata, dan intonasi. Urutan. Nah, bahasa sangat penuh dengan aturan, pola, dan keajekan. Di antara wujud aturan dalam bahasa adalah adanya urutan atau urutan kata itu sendiri. Misalnya dapat dilihat pada kalimat berikut. Membacakan saya sebuah puisi Johar. Seharusnya yang benar adalah Johar membacakan saya sebuah puisi. Dari 2 kalimat tersebut dapat dibandingkan bahwa kalimat kedua adalah kalimat yang berurutan karena mudah direspon begitu. Selanjutnya adalah bentuk kata. Nah, dilihat dari bentuknya, dalam bahasa Indonesia terdapat kata dasar dan kata turunan. Nah, contoh kata dasar adalah muat. Kata turunannya antara lain dimuat dan memuat. Dalam contoh berikut misalnya, jika kata dimuat diubah menjadi memuat, tentu makna kalimat tersebut menjadi berbeda dengan kalimat asalnya. Bahkan kalimat tersebut menjadi tidak bermakna. Misalnya, beberapa mahasiswa kampus A, artikelnya memuat di Suara Merdeka. Seharusnya yang benar adalah beberapa mahasiswa kampus A, artikelnya dimuat di Suara Merdeka. Gitu. Selanjutnya adalah satuan-satuan sintaksis. Nah, teman-teman, pada awal pembahasan sudah dijelaskan bahwa satuan-satuan sintaksis adalah kata, frasa, klausa, dan kalimat. Langsung saja, kata merupakan satuan terkecil dalam sintaksis. Nah, kata berperan sebagai pengisi fungsi sintaksis dan perangkai frasa, klausa, dan kalimat. Misalnya, sayur-sayur. Nah, seharusnya untuk menjelaskan bahwa ada beberapa sayur di sana atau menjelaskan keberadaan sayur, yang benar adalah sayur mayur gitu. Yang kedua adalah frasa. Adalah gabungan 2 kata atau lebih yang bersifat non predikatif atau lazim, juga disebut dengan gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis. Nah, contohnya adalah haus sangat. Nah, yang benar adalah sangat haus begitu. Selanjutnya adalah klausa. Klausa merupakan satuan sintaksis yang berupa runtutan kata-kata yang berkonstruksi predikatif. Contohnya adalah Ima bunga melati menyiram setiap pagi. Itu yang salah. Yang benar adalah Ima menyiram bunga melati setiap pagi. Yang terakhir adalah kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang merupakan kesatuan pikiran atau yang diakhiri dengan intonasi final. Itu adalah kalimat. Contohnya adalah anak kecil di sekolah itu dan bermain kelereng. Itu yang kalimat yang salah. Kalimat yang benar adalah anak kecil di sekolah bermain kelereng. Baik, selanjutnya yang akan kami bahas adalah bentuk atau pola kesalahan pada tataran sintaksis. Yang pertama, kesalahan berbahasa yang biasa terjadi dalam bidang sintaksis diantaranya adalah kesalahan dalam bidang frasa.
Kesalahan berbahasa yang bisa terjadi dalam bidang frasa ini biasanya disebutkan beberapa saja di antaranya, yaitu penggunaan kata depan yang tidak tepat atau tidak ada di masa itu, penyusunan frasa yang salah mengenai struktur, penambahan yang dalam frasa benda, dan juga penambahan kata atau tentang dalam frasa benda, dan penambahan kata kepunyaan frasa benda. Yang pertama ada penggunaan kata depan tidak tepat atau di masa itu. Beberapa frasa proporsional yang tidak tepat karena menggunakan kata depan yang tidak sesuai. Hal ini memiliki pengaruh dari bahasa sastra atau bahasa media, misalnya di masa yang seharusnya menggunakan kalimat yang tepat yaitu pada masa itu, atau di waktu itu seharusnya yang betul adalah pada waktu itu. Di malam itu seharusnya yang betul adalah pada malam itu. Di hari itu seharusnya yang betul adalah pada hari itu. Yang kedua adalah penyusunan frasa yang salah mengenai strukturnya. Sejumlah frasa kerja yang salah karena strukturnya tidak tepat, karena strukturnya yang tidak tepat, karena keterangan atau modalitas terdapat sesudah pada kata kerja. Misalnya, belajar sudah, seharusnya yang betul adalah sudah belajar. Minum belum, seharusnya yang benar adalah belum minum. Makan sudah, seharusnya yang benar adalah sudah makan. Yang ketiga ada penambahan yang dalam frasa benda, yaitu frasa benda yang berstruktur pada kata benda ditambah dengan kata sifat tidak diantarai dengan kata penghubung yang. Misalnya, petani yang muda, seharusnya yang benar adalah petani muda. Pedagang yang hebat, seharusnya pedagang hebat. Guru yang profesional, seharusnya adalah guru profesional. Nah, selanjutnya yang keempat ada penambahan kata dari atau tentang dalam frasa benda. Frasa benda yang berstruktur kata benda ditambah dengan kata benda tidak diantarai kata penghubung yang atau dari, karena tanpa kata dari sudah menunjukkan asalnya. Misalnya, gadis dari Bali, seharusnya gadis Bali. Yang kedua ada pisang dari Ambon, seharusnya pisang Ambon. Yang kelima ada penambahan kata kepunyaan dalam frasa benda. Frasa benda yang berstruktur kata benda ditambah dengan kata pronomina tidak diantarai kata penghubung miliki atau kepunyaan, karena tanpa kata itu sudah menunjukkan kepunyaan posesif. Misalnya, motor milik Imron, seharusnya yang benar adalah motor Imron. Golok milik Aziz, seharusnya yang benar adalah golok Aziz. Selanjutnya yang kedua adalah kesalahan dalam bidang klausa. Kesalahan berbahasa yang bisa terjadi di dalam bidang klausa. Pada pembahasan ini hanya disebutkan beberapa saja di antaranya. Pembahasan preposisi di antara kata kerja dan objek dalam klausa aktif, penambahan kata kerja bantu dalam klausa ekuasional, dan pemisahan pelaku dan kata kerja dalam klausa aktif. Contohnya yang pertama adalah penambahan preposisi di antara kata kerja dan objeknya dalam klausa aktif. Dalam klausa aktif seharusnya antara kata kerja dan objek tidak diantarai modalitas atau kata keterangan tertentu. Hal ini agar tanpa hubungan yang erat antara predikat dan objek dalam kalimat. Misalnya adalah rakyat mencintai akan pemimpin yang jujur. Seharusnya yang benar adalah rakyat mencintai pemimpin yang jujur. Yang selanjutnya ada penambahan kata kerja bantu dalam klausa ekuasional. Dalam klausa ekuasional atau nominal, kata kerja bantu adalah tidak perlu ada di antara subjek dan predikat. Hal ini agar kepaduan antar subjek dan predikat terpadu secara erat. Selain itu, makna kalimat nampak jelas. Misalnya, nenekku adalah dukun. Seharusnya nenekku dukun. Yang selanjutnya ada pemisahan pelaku dan kata kerja dalam klausa aktif. Dalam klausa aktif, kata modalitas seharusnya tidak ada di antara subjek dan predikat. Hal ini agar hubungan dan keterpaduan subjek dan predikat tampak jelas. Contohnya adalah saya akan membeli rumah itu. Seharusnya saya membeli rumah itu. Kesalahan yang ketiga ada pada bidang kalimat. Kesalahan berbahasa yang biasa terjadi dalam bidang kalimat diantaranya penyusunan kalimat yang terpengaruh pada struktur bahasa daerah, kalimat yang tidak bersubjek karena terdapat preposisi di awal, penggunaan subjek yang berlebihan, penggunaan kalimat yang tidak logis, penggunaan kalimat yang tidak padu, dan penyusunan kalimat yang mubazir.
Namun pada pembahasan ini hanya disebutkan beberapa saja, yaitu yang pertama ada penyusunan kalimat yang terpengaruh pada struktur bahasa daerah. Berbahasa Indonesia dalam situasi resmi kadang-kadang tidak disadari menerapkan struktur bahasa daerah seperti Amin pergi ke rumah Rudi, buku ditulis oleh saya, rumah itu dibuat oleh saya. Seharusnya yang betul adalah Amin pergi ke rumah Rudi, buku itu saya tulis, dan rumah itu saya buat. Selanjutnya ada penggunaan subjek yang berlebihan. Biasanya kita mendengar kalimat Eti membeli ikan ketika Eti akan makan malam. Kalimat tersebut menggunakan dua subjek yang sama. Semestinya subjek kedua dihilangkan dan hal itu tidak mempengaruhi makna kalimat. Kalimat tersebut dapat diperbaiki menjadi Eti membeli ikan ketika akan makan malam. Contoh yang selanjutnya ada Ali menulis drama saat Ali telah membaca buku Rendra tentang drama. Seharusnya bisa dibenarkan menjadi Ali menulis drama setelah membaca buku Rendra tentang drama. Yang selanjutnya ada penggunaan kalimat yang tidak logis. Buku itu membahas peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar. Kalimat tersebut tidak logis karena tidak mungkin buku mempunyai kemampuan membahas peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar. Oleh karena itu, kalimat tersebut diperbaiki menjadi dalam buku itu dibahas tentang peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar, atau dalam buku itu pengarang membahas peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar. Dan yang terakhir ada penyusunan kalimat yang mubazir. Kalimat yang mubazir biasanya disebabkan penggunaan kata-kata yang berulang atau secara berlebihan. Misalnya, dalam konsep pendidikan yang disusunnya banyak terdapat berbagai kesalahan. Yang benar adalah dalam konsep pendidikan yang disusunnya terdapat banyak kesalahan. Yang kedua ada mereka mencari nafkah demi keluarganya. Mereka mencari nafkah demi untuk keluarganya. Yang benar adalah mereka mencari nafkah demi keluarganya. Dan yang terakhir, mahasiswa harus rajin agar supaya lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Seharusnya adalah mahasiswa harus rajin belajar agar lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Nah, selanjutnya adalah contoh kesalahan berbahasa dalam tataran sintaksis. Nah, dalam pembahasan ini kami hanya memaparkan beberapa contoh saja. Yang pertama adalah kalimat berstruktur tidak baku. Contohnya, saya sangat nyaman jika dia jadi sosok kakak buat saya. Nah, kalimat pertama ini terbukti kalimat berstruktur tidak baku. Nah, ketidakbakuan ini dapat dilihat pertama dari kata jadi, termasuk kata yang tidak baku atau tidak tepat karena tidak ada proses afiksasi dan tidak dihadirkan prefiks menasal pada kata dasar jadi yang seharusnya menjadi, sehingga tidak gramatikal. Sedangkan yang kedua adalah kata buat. Jika kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata buat itu ditulis sebagai BUAT, sedangkan ini adalah BUWAT. Nah, kata buat tersebut pada kalimat kalimat pertama tidak gramatikal karena pilihan kata untuk melengkapi kalimat tersebut tidak tepat dan menjadi ketidakbakuan kata dalam kalimat. Oleh karena itu, jika kalimat saya sangat nyaman jika dia jadi sosok kakak buat saya, jika diperbaiki maka menjadi saya sangat nyaman jika dia menjadi sosok kakak buat saya. Kemudian yang kedua adalah kalimat yang tidak jelas. Contohnya, menaiki sepeda motor bersama teman-teman di Boyolali. Nah, kalimat yang kedua ini tidak jelas maknanya karena ada unsur kata yang tidak baku pada penulisan kalimat tersebut dan tidak dihadirkan unsur subjeknya. Nah, kata menaiki tidak baku. Bakunya dari kalimat ini, bentuk bakunya adalah mengendarai sebagai unsur predikat memiliki maksud yang berhubungan dengan sepeda motor dan kendaraan. Sedangkan
kata di Boyolali merupakan unsur dari keterangan tempat. Namun maksud pada kalimat ini baru akan dilakukan proses perjalanan. Nah, jadi bentuk konkretnya dihadirkan afiksasi ke. Oleh karena itu, jika kalimat menaiki sepeda motor bersama teman-teman di Boyolali jika diperbaiki, maka akan menjadi saya bersama teman-teman ke Boyolali mengendarai sepeda motor. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.